Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Maini Sriono dengan nomor induk mahasiswa 40152201. Pada pertemuan kali ini, saya akan melaksanakan proyek terkait dengan Ethnofood Vlogs. Jadi di sini saya akan memberikan pengetahuan terkait dengan kearifan lokal dari daerah saya, yaitu daerah Pekalongan. Nah, kearifan lokal yang ada di daerah Pekalongan adalah nasi megono. Nasi megono merupakan suatu olahan yang terbuat dari potongan nangka yang diberikan suatu kelapa parut yang telah dibumbui sehingga menciptakan rasa gurih. Nasi megono merupakan suatu makanan khas yang awal mulanya berasal dari Kabupaten Pekalongan di pesisir utara Jawa. Jadi nasi megono itu berbahan dasar dari nangka muda yang dipercaya oleh masyarakat mampu menurunkan tekanan darah dan juga mampu untuk mengurangi resiko dari jantung koroner atau penyakit jantung. Nah, jadi pengetahuan masyarakat itu dikatakan sebagai suatu kearifan lokal yang nantinya akan dikaitkan dengan etnosains. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih apa sih yang dimaksud dengan etnosains itu? Etnosains merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang disebut sebagai kearifan lokal yang dimana di dalamnya terkait ada suatu proses sains. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan nasi megono, saya akan melakukan wawancara terhadap pemilik usaha nasi megono yang ada di daerah saya. Ikuti jejak saya. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang memiliki usaha nasi megono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Maini Sriono dengan nomor induk mahasiswa 40152201. Saya berasal dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi terkait dengan kearifan lokal yang ada di Pekalongan, yaitu nasi megono. Dan di sini saya bersama dengan Ibu siapa? Wati. Ibu Wati, usianya berapa Ibu? 54-an. Ibu Wati ini aslinya dari Pekalongan atau dari mana, Bu? Pekalongan. Asli dari Pekalongan. Udah berapa lama Bu tinggal di sini, Bu? Ya dari lahir. Dari lahir. Berarti dari lahir sampai usia sekarang ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu Ibu pendidikan terakhirnya apa? SMP. SMP. Kemudian saya akan bertanya terkait dengan sejarah dari nasi megono sendiri. Nah, mungkin saya akan bertanya sedikit Bu terkait dengan sejarahnya. Mungkin dari cerita turun temurun, Ibu tahu nggak sih siapa sih yang mencetuskan nasi megono? Nggak tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nasi megono itu mungkin nama aslinya itu apa sih Bu? Atau dari bahasa Pekalongan itu apa Bu? Megono itu apa itu Bu? Maknanya itu ada nggak tahu juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana sih Bu cerita asal mula mungkin dari penemuan nasi megono itu kalau Ibu? Nah, asal mulanya nggak tahu. Komen dari
Kecil udah makan megono gitu. Seperti itu. Oke. Kalau mungkin Ibu penyebaran nasi megono itu kan meluas ya Bu ya, dari pesisir utara hingga pesisir ke selatan. Nah mungkin dari Ibu sendiri itu ada cerita dari zaman dahulu kenapa kok bisa mengalami penyebaran dengan cepat seperti itu? Kurang paham juga Bu terkait hal itu. Oke, kemudian saya akan bertanya terkait dengan etnosainsnya. Nah di sini apakah untuk bahan dari nasi megono itu bisa dengan menggunakan bahan lain Bu selain dengan nangka muda seperti itu? Bisa menggunakan kentang ataupun singkong itu? Bisa nih bung. Bung itu Bumbu apa namanya dari bambu bambu yang udah gitu siap. Kemudian kalau penggunaan dari bumbu masak sendiri itu apakah harus atau mungkin ketika nggak dipakein bumbu masak itu rasanya gimana? ya selera kan penyedap mbak. Penyedap ya. Dan sedap kan ya. Betul, seperti itu guys. Nah mungkin dari waktu yang efektif untuk perebusannya itu berapa lama gitu? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Oke, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang memiliki usaha warung nasi megono. Di sini Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Nurul, Oke, untuk usianya berapa Ibu? 50 tahun, Oke, Ibu warga asli Kota Pekalongan atau bukan? asli. Warga asli. Ibu sudah berapa lama tinggal di Kota Pekalongan Ibu kalau boleh tahu? Ya 50 tahun ini, Oh, 50 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMP. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan sejarah dari etnosains. Kalau boleh tahu, Ibu kira-kira tahu nggak nih tentang terkait siapa sih Ibu yang pertama kali mencetuskan dari nasi megono itu sendiri, Bu? Kalau saya sebenarnya kurang tahu asal nasi megono itu. Tapi pada ceritanya pada zaman dahulu itu tentara Mataram mau perang mampir ke kota Pekalongan. Nah, kota Pekalongan itu ingin menyuguhkan tapi bingung yang mau dikasih pasukan itu apa. Ternyata banyak tanaman yang tumbuh pohon nangka. Jadilah pohon nangka itu dibikin megono. Untuk megono sendiri itu kira-kira Ibu tahu nggak sih berasal dari kata apa Ibu? Oh, mergo sama ono. Mergo itu karena ono itu ada, jadi karena ada. Oh, jadi Bu. Siap, terima kasih. Nah, untuk penyebaran nasi megono sendiri itu pripun Bu? Kalau dari sampai pesisir utara sampai ke pesisir selatan Ibu? Itu dari mulut ke mulut karena mungkin rasanya enak, jadi sampai sebar kemana-mana. Nah, untuk sejarah awalnya seperti apa Ibu mungkin dari nasi megono? Nah, itu secara awalnya itu tentara Mataram mau perang sama VOC. Terus tidak sengaja mampir ke kota Pekalongan. Nah, terus orang Pekalongan menyuguhkan nasi megono itu. Oke, gitu. Nah, untuk sebagian besar dari masyarakat Pekalongan itu masih percaya nggak sih Bu kalau nasi megono itu bisa memberikan keberkahan seperti itu Ibu? Ya itu kan menurut pikiran mereka masing-masing. Ada yang masih percaya harus seperti itu, masih ada yang tidak percaya. Ya tergantung pikiran mereka dan mereka masing-masing. Gitu. Nah, untuk yang penggunaan nasi megono itu sebagai sesajen itu apakah masih dilaksanakan di daerah Pekalongan Ibu? Saya kurang tahu itu, biasanya ada sesajen itu berbentuk bukan nasi megono, udah ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau nasi megono saya kurang tahu buat sesajen. Nah, untuk penggunaan dari nangka muda sebagai bahan dasar pembuatan nasi megono itu bisa digantikan dengan bahan lain atau tidak Bu? Bisa dengan bambu muda yaitu rebung. Nah, kalau misalkan nasi megono itu kan ada tambahan kayak MSG misalnya kayak apa tuh seperti micin, nah terus kemudian kayak royco. Nah, untuk Ibu sendiri tuh apakah ketika tidak ada penambahan royco itu bisa mempengaruhi rasanya atau enggak Ibu? Ya bisa mempengaruhi, jadi kurang sedap lah, kurang mantep rasanya. Nah, untuk tanda-tanda nasi megononya sendiri itu matang atau tidak itu apa sih Bu? Ya dimakan itu kurang empuk, jadi rebusnya itu harus agak lama biar nggak cepet basi, terus rasanya juga enak. Berarti berapa ya Bu kira-kira waktu untuk perebusan seperti itu? 1 jam. 1 jam. Nah, untuk menyincang dari megono sendiri itu biasanya menggunakan apa Ibu? Pisau. Berarti secara manual ya Bu ya? Manual. Nah, untuk membuat nasi megono sendiri itu kan ada proses pengukusan. Nah, itu tuh Ibu menggunakan kompor gas atau kompor kayu Ibu? Kompor gas, soalnya kalau kompor kayu itu prosesnya agak lama, terus apinya harus nyala terus. Kalau pakai kayu kan kadang mati kadang nyala.
Nah, untuk menghaluskan bumbu dapurnya itu biasanya Ibu pakai cobek atau pakai blender, Ibu? Cobek mantap, soalnya kalau pakai blender rasanya kurang mantap gitu, kurang sedap. Nah, untuk memasak nasinya itu Ibu biasa pakainya magicom atau pakai panci, Ibu? Pakai magicom biar cepet praktis. Oke. Nah, biasanya Ibu kan kalau membuat megono itu ada pakai kelapa. Nah, itu kalau misal 1 kilo dari megono itu biasanya menggunakan kelapa berapa, Ibu? 1 kelapa, 1 butir kelapa itu. Nah, untuk penambahan dari serai itu bisa mempengaruhi cita rasa dari megononya nggak sih, Bu? Ya biar tambah enak rasanya. Kalau udah dasarnya kurang mantep lah Mbak. Nah, biasanya Ibu mengeluarkan modal awal untuk jualan itu berapa, Ibu? 300.000. 300. Nah, keuntungan bersihnya berapa, Bu? Keuntungan bersih kadang ya 50, kadang 70. Nah, Ibu sendiri itu selain menjual megono, Ibu menjual apa lagi, Bu? Gorengan, pakai gorengan tempe. Nah, untuk alat-alatnya Ibu bisa jelaskan apa aja sih yang diperlukan mungkin dalam pembuatan megono itu? Yaitu alatnya pisau, terus cobek, terus dandang, parut. Kalau beli di pasar ya sudah diparutin ya nggak apa-apa, biar cepat, maksudnya prosesnya kan cepat selesai. Nah, untuk bahan-bahannya yang harus dipersiapkan itu apa aja sih, Bu? Bahannya ketumbar, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, kasih kencur, terus apa tuh kemiri sedikit, pakai terasi, terus bahannya pakai kelapa parut, pakai daun linjo. Oke, sekian sesi dari wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Nurul. Terima kasih Ibu Nurul telah bersedia untuk membantu saya dalam proses wawancara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penasaran kan terkait cara pembuatan nasi megono? Ayo kita lihat bersama-sama. Let's get it! Beberapa bumbu dapur kemudian meletakkannya di atas cobek. Bumbu dapur tersebut terdiri atas bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, gula, garam, serai, daun salam, dan lain sebagainya. Tell my friends to pinch me hard cause it couldn't be real. Kemudian mengiris beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kecombrang, daun salam, serai, dan lain sebagainya. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. Are you down for this? Menyiapkan 1/4 kilogram potongan nangka muda yang telah dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam panci kukus. Setelah menunggu lama, akhirnya megono pun siap untuk dinikmati. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang menonton dan kalian dapat mencari jawabannya. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Pada pembuatan nasi megono digunakan beberapa zat aditif yang mampu untuk meningkatkan cita rasa. Nah, kira-kira zat aditif apa saja yang digunakan dalam proses tersebut serta apa fungsinya? Untuk pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang efektif untuk proses perebusan nangka muda? Dan selama tahap tersebut berlangsung, peristiwa perubahan wujud zat apa saja yang terjadi? Oke, untuk pertanyaan nomor 3, berapa gram
kelapa parut yang diperlukan apabila ingin menghasilkan 1 kg megono, serta nutrisi apa saja yang terkandung dalam kelapa parut tersebut. Oke, sekian pertanyaannya. Semangat untuk mengerjakan ya. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan rekonstruksi sains ilmiah makanan khas Kota Pekalongan, yaitu nasi megono. Nah, ada materi, zat, dan perubahannya. Untuk CP atau capaian pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ATP-nya, mengenali sifat dan karakteristik zat berdasarkan wujudnya, termasuk pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian, mendeskripsikan perubahan sifat dan karakteristik zat sebagai akibat dari perubahan suhu lingkungan menggunakan bagan perubahan wujud zat. Yang ketiga, membedakan sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia dari suatu zat. Kemudian, terkait pengetahuan sains ilmiah. Yang pertama, megono merupakan sebuah hidangan khas Jawa Tengah yang terbuat dari potongan nangka muda dengan perpaduan antara kelapa parut yang dibumbui sehingga menciptakan rasa gurih. Nangka muda mengandung kalori sebanyak 51 kcal, protein 1,6 gram, lemak 0,6 gram, karbohidrat 9,9 gram, serat 57 gram, kalsium 56 mg, fosfor 73,3 mg, zat besi 56,4 mg, kalium 553,3 mg, dan vitamin E 1,07 mg. Yang kedua, selain itu juga mengandung vitamin C, B6, potasium, vitamin A, dan magnesium yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit badan. Serat yang tinggi pada buah tersebut baik untuk pencernaan dan membantu mencegah sembelit. Berbagai antioksidan yang terkandung seperti vitamin C dan karotenoid mampu membantu untuk melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Kalium dalam nangka muda dapat membantu untuk menjaga tekanan darah yang berperan penting dalam kesehatan jantung. Karotenoid dalam nangka muda telah dikaitkan dengan pengurangan risiko kanker tertentu, terutama kanker paru-paru dan kanker rongga mulut. Pada proses pembuatan nasi megono tersebut, terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud zat. Ketika mengukus nasi, air yang berada di bagian bawah streamer atau saringan kukus berubah bentuk menjadi uap air. Kejadian ini disebut dengan proses penguapan. Pada saat air mengalami pemanasan, tidak hanya terjadi proses perubahan wujud saja, tetapi juga perubahan suhu. Air yang dipanaskan akan mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selain itu, juga akan terjadi peristiwa perubahan pada suhu air yang semula sekitar 25-30 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ketika mendidih dan ketika proses pemanasan itu dilanjutkan, maka air akan menguap menjadi gas dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kelima, apabila diingat, air yang digunakan dalam proses perebusan nangka muda mengalami fenomena mendidih, yang dimana merupakan proses penguapan yang mengubah cairan menjadi gas pada suhu sekitar titik didihnya. Suhu saat zat cair mendidih pada tekanan 1 atm disebut sebagai titik didih. Pada saat mendidih, suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi karena kalori yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Yang terakhir, terjadi perubahan fisika ketika proses penumbukan beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, dan bawang putih. Semula, bahan-bahan tersebut mempunyai wujud padat dan gelondongan. Namun, setelah dihaluskan, wujudnya berubah menjadi mirip pasta dan mempunyai tekstur yang lembut. Proses ini tidak dihasilkan suatu zat baru. Oke, untuk materi yang kedua berkaitan dengan zat adiktif dan zat aditif. Untuk capaian pembelajaran atau CP-nya, yang pertama, peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu secara aktif mempromosikan sikap bijak dalam penggunaan dan memahami penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif. Untuk ATP-nya, peserta didik atau rekan dapat membacanya sendiri ya. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan sains ilmiah. Ternyata ada beberapa zat aditif yang digunakan dalam proses pembuatan megono. Yang pertama adalah penyedap makanan.
Penyedap adalah salah satu zat aditif yang mampu memberikan, menambah, mempertegas rasa dan aroma dari makanan. Oke, penyedap rasa. Penyedap rasa atau penegas rasa adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap berfungsi untuk menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap rasa alami yang digunakan antara lain ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, merica, kemiri, lengkuas, serai, dan cabai rawit. Kemudian untuk penyedap rasa sintetik yang digunakan adalah vaksin atau MSG, mononatrium glutamate dengan merek dagang Ajinomoto dan Royco. Kemudian ada pemberi aroma. Pemberi aroma dari bahan alaminya berupa kecombrang. Kemudian ada pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta makanan dan minuman kesehatan. Pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Untuk manis alami merupakan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Pemanis alami yang ditambahkan adalah gula pasir. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pengetahuan masyarakat. Yang pertama, awalnya nasi megono merupakan sebuah sesajen yang diberikan untuk memperingati hari-hari tertentu yang disakralkan dalam ajaran Hindu. Selain itu, juga memberikan tujuan untuk meminta keberkahan kepada Dewi Padi atau yang lebih dikenal dengan Dewi Sri. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat berharap agar hasil panen melimpah dan juga makmur. Saat ini, nasi megono bukan lagi digunakan sebagai sesajen, tetapi dibagikan untuk makan bersama-sama. Kedua, nasi megono merupakan suatu hidangan yang bukan hanya makanan, tetapi akar budaya masyarakat Pekalongan. Megono merupakan suatu pengharapan atau doa. Kata megono merupakan kependekan dari kalimat mugo-mugo ono, yang berarti mudah-mudahan selalu ada. Untuk yang ketiga, hingga saat ini, setiap tahun masyarakat Pekalongan melakukan tradisi Gunungan Megono. Masyarakat masih sangat antusias menyambut acara tersebut dan mereka sangat senang untuk berebut nasi megono karena dipercaya mampu untuk memberikan keberkahan dan kesejahteraan. Ada beberapa masyarakat yang masih percaya terkait keberkahan tersebut, namun ada pula yang tidak percaya. Kemudian yang keempat, penambahan MSG seperti Royco dan micin dapat meningkatkan kenikmatan dan kesedapan dari megono. Namun, hal tersebut juga tergantung dari selera konsumennya. Yang terakhir, pada pembuatan megono terjadi proses perebusan nangka muda yang menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah kita melakukan wawancara, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam proses pembuatan nasi megono terdapat beberapa konsep sains asli dari masyarakat yang masih digunakan hingga saat ini, baik dari tingkat spiritualitasnya ataupun khasiat bahan yang digunakannya. Nah, ternyata kepercayaan tersebut ketika kita hubungkan dengan sains ilmiah itu dapat mereduksi atau mengurangi bahkan menghilangkan miskonsepsi yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi dan juga memahami beberapa fenomena dan ilmu-ilmu ataupun informasi sains yang diperoleh. Kemudian mampu menjelaskan dan mengaplikasikan informasi-informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut itu mampu untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dari peserta didik terutama pada materi zat dan perubahannya. Nah, mungkin sekian ya etnovlog yang dapat saya persembahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.